juga semua tim, semua pengungkit yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Izin kami membuka dengan pantun. Pacu Jalur ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Karyanya sangat indah dan menarik sekali. Pembangunan JPBK sudah kami mulai, berharap hasil optimal untuk evaluasi ini. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk membakar semangat JPBK. Kami persilahkan Bapak Fauji untuk memimpin beliau dan mohon Bapak Ibu bisa berdiri. Ini ya, saya mau Bapak dan Ibu siap? Ya. Siap. Balai Bahasa Provinsi Riau andal, amanah, netral, disiplin, adil, loyal. Balai Bahasa Provinsi Riau andal, amanah. Yang berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak, dengan sampah. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kami menyampaikan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi atau JPBK di Balai Bahasa Provinsi Riau. Profil organisasi kami adalah Bapak dan Ibu, bahwa kami mempunyai misi mewujudkan pelayanan prima di bidang pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi dan terciptanya generasi literat bahasa dan sastra. Kemudian ada misi Balai Bahasa ada 6. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan prima, pengembangan dan juga pembinaan bahasa dan sastra. Yang kedua, mewujudkan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang keempat, meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kelima, mewujudkan generasi yang bahasa dan sastra yang unggul. Dan yang keenam, mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau yang partisipatif, akuntabel, dan juga transparan. Bapak dan Ibu, bahwa struktur organisasi kami sederhana, ada Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, ada Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Riau, dan kami mempunyai tenaga fungsional, baik itu tenaga fungsional teknis, yaitu widya bahasa dan juga penerjemah, maupun tenaga fungsional yang ada di administrasi.
Ada 4 tim kerja kami, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bidang atau tim kerja pembinaan. Ini ada 4 juga bagian dari bidang pembinaan. Yang pertama adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Yang kedua, pembinaan dan bahasa hukum. Yang ketiga ada penerjemahan, dan yang keempat ada literasi. Kemudian yang kedua, di bidang kerja pengembangan hanya ada 2 tim kerja kami, yaitu BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, dan satu lagi adalah Kamus dan Istilah. Sementara di bidang perlindungan hanya ada 1, yaitu pemodernan dan juga perlindungan bahasa dan sastra. Kemudian di tata kelola atau administrasi ada keuangan, kepegawaian dan persuratan, kemudian juga ada BMN dan sarana prasarana, ada hubungan masyarakat, kerjasama dan publikasi, dan satu lagi layanan kami ada perpustakaan. Bapak dan Ibu, ini kekuatan SDM kami 36 yang terdiri atas fungsional baik teknis maupun administrasi. Kemudian dari sisi layanan, ini kami juga mempunyai 6 layanan terkait kebahasaan dan kesastraan. Yang pertama adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kemudian ada penerjemahan dan penjuru bahasaan. Ini bedanya, ini adalah tulis dan ini adalah lisan. Kemudian yang ketiga, ini cukup banyak, tarian dari ahli bahasa Bapak dan Ibu, terdiri atas penyunting, penyuluh, kemudian instruktur, fasilitator literasi, ada juga juri, dan saksi ahli. Ini terkait dengan layanan kami di pengadilan dan juga di kepolisian, disebutnya saksi ahli. Ada pendamping bahasa, ini biasanya terkait dengan bagaimana kami membantu DPRD dan juga perundang-undangan supaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar, bahasa yang tidak ambigu, dan kami sebut dengan pendamping bahasa. Kemudian juga yang marak ini adalah juri, Bapak dan Ibu. Juri ini sudah kami lakukan terkait dengan kebahasaan kesastraan, dan pengguna layanan kami ini sangat banyak. Sampai kemarin dari DJA juga Bapak dalam lomba pantun, ini lomba bersaing dan sebagainya, itu meminta kami sebagai juri. Belum lagi perpustakaan dan kearsipan yang sekarang sedang menyelenggarakan beberapa kegiatan literasi, diantaranya adalah lomba resensi, lomba pembuatan konten, kemudian pembuatan esai berbasis kearifan lokal dan sebagainya. Kemudian juga ada bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini menjadi bagian dari keunggulan Balai Bahasa Provinsi Riau, Bapak, karena sangat banyak orang asing yang ada di Provinsi Riau, terutama di universitas-universitas dan juga di sekolah-sekolah internasional, karena di sini banyak perusahaan asing yang tadi ada siswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Kemudian layanan perpustakaan yang kami coba untuk ditransformasikan ke dalam bentuk daring dan magang. Magang ini layanan kami baik dari universitas maupun magang dari sekolah, SMK dan SMA. Kemudian juga ada magang dari Kemenaker, Bapak. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah bagian dari mitra Balai Bahasa Provinsi Riau, sangat variatif dan juga sangat banyak. Yang pertama tentu kami bekerja sama dengan UPT, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ini ada Polda terkait dengan tadi layanan saksi ahli. Kami bukan hanya bekerja sama dengan Polda Riau, Bapak dan Ibu, tetapi juga dengan Jambi, karena memang banyak permintaan dari sekeliling Provinsi Riau. Kemudian ini ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tentu saja juga Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kami bekerja sama dengan Kominfo Provinsi Riau, kemudian juga dengan Dinas Kebudayaan, karena tentu saja bahasa adalah bagian dari kebudayaan.
Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan satu lagi Dinas Tenaga Kerja. Karena dalam Dinas Tenaga Kerja ada irisan kegiatan mereka dengan kami, yaitu Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kemudian juga dengan Kemenag kami bekerja sama karena sasaran pendidikan bukan hanya yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi ada juga di Kemenag. Dengan sekolah rakyat, dengan juga BKKBN karena terkait dengan literasi yang ada di keluarga. Kemudian ini dengan BRIN tentu saja dengan Ombudsman dan Dinas Tenaga Kerja. Dengan 12 kabupaten kota, kami juga sudah bekerja sama. Bahkan kemarin tanggal 8 Agustus 2025 sudah ada beberapa kota kabupaten yang mengalami perjanjian kerjasama antara dan penggunaan bahasa dengan dinas dan dengan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kemudian juga ada 9 universitas yang sudah menandatangani kerjasama nota kesepahaman badan bahasa dengan universitas tersebut dengan para rektor. Ini ada UNRI, kemudian juga Pahlawan, ada Politeknik Kaltek Riau dan sebagainya. Dengan pihak swasta, kami juga bekerja sama. Sudah ada instansi swasta yang sudah bekerja sama terkait dengan literasi, kebahasaan, dan juga kesastraan. Organisasi dan komunitas juga sangat banyak, Bapak dan Ibu. Di sini ada organisasi seperti IGI yang sudah menandatangani kerjasama baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dengan MBMP Bahasa Indonesia, ini juga sama, kabupaten kota menjadi bagian dari kerjasama kami. Kemudian ada Forum Lingkar Pena, Himpauri, IGPKI, kemudian juga untuk komunitas ada suku seni, rumah syuting, Riau Sastra dan sebagainya yang sudah menjalin kerjasama dengan intensif dengan kami, dan juga ada media massa yaitu TVRI, RRI, Riau Post dan Kompas TV yang ini selalu menyiarkan apa yang menjadi kegiatan kami, termasuk juga Dinas Kominfo provinsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sasaran kami cukup banyak, terdiri atas murid, mahasiswa, guru, dosen, pemangku kepentingan. Ini adalah OPD dan juga DPRD serta pemerintahan daerah, organisasi profesi, komunitas, baik komunitas sastra, komunitas literasi, maupun juga komunitas yang terkait dengan kebahasaan kesastraan, kemudian sastrawan budayawan, rekan media, dan tentu saja masyarakat umum, karena tadi banyak yang terkait dengan kepolisian ataupun juga kejaksaan yang meminta kami sebagai saksi ahli. Biasanya ini mereka adalah dari masyarakat, unsur masyarakat. Bapak dan Ibu, ini capaian kami di tahun 2025. Kita bisa lihat ada yang sampai 190%. Ini terkait erat dengan pembangunan JIOB Karoba. Karena kami semangatnya melayani yang terbaik, kami juga ingin bahwa semua masyarakat, semua sasaran dari kegiatan kami itu juga bisa bekerja sama dengan kami dan juga bisa mendapatkan manfaat dari layanan yang kami berikan. Ini ada produk sampai 150 produk pengembangan bahasa dan sastra, yaitu kamus dan istilah. Kemudian juga BIPA ini cukup tinggi karena nanti ada 47 negara yang hadir dalam kegiatan kami di Kumpul Komunitas BIPA. Nah, Bapak dan Ibu, izin kami menyampaikan ini adalah salah satu program unggulan kami. Di balai bahasa yang lain, di provinsi lain, ini tidak ada yang disebut dengan Kumpul Komunitas BIPA. Dan sebagian besar mereka hanya melaksanakan buntek, kemudian juga ada lomba, tetapi kami sampai kepada
bukan hanya lomba, bukan hanya bintek, tetapi kami ada parade budaya, permainan tradisional, kemudian juga ada lagi terkait dengan pameran terkait pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Alhamdulillah tahun 2025 komplain dari 47 negara Bapak dan Ibu. Ini adalah keunggulan kami Balai Bahasa yang tidak dipunyai oleh balai bahasa yang lain. Ini dari negara. Kemudian jumlahnya 150 dan ini uniknya mereka menggunakan pakaian adat masing-masing negara. Jadi kita bisa melihat bagaimana keragaman pakaian yang mereka tampilkan dan mereka juga lomba dengan 7 mata lomba. Di antaranya lomba berbalas pantun, pidato, mendongeng, dan juga lomba terkait dengan spontan, dialog spontan. Nah ini juga yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ada kamus yang kami buat karena ternyata Riau ini sangat luar biasa dari sisi kebahasaan dan kesastraan. Sangat luar biasa tarian-tarian yang ada, dialek-dialek yang ada, sehingga kami dokumentasikan dalam bentuk kamus. Ini sudah ada 4 kamus untuk tahun 2025, padahal target kami hanya 2 Bapak dan Ibu. Kami bisa membuat 4 dengan alasan tadi, permintaan dari pemerintahan daerah sangat banyak untuk dokumentasi kosakata yang hanya ada dalam bahasa lisan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, untuk bahasa tulisnya agak-agak kurang di dialek-dialek tersebut, sehingga kami punya kewajiban untuk mendokumentasikan dalam bentuk kamus bahasa daerah yang ada di beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini. Inovasi kami, Bapak dan Ibu, alhamdulillah teman-teman sangat antusias. Kami wajibkan Bapak setiap tim kerja ini membuat inovasi, bahkan kemarin adik-adik CPNS juga. Ini yang membedakan dengan balai bahasa yang lain. Balai bahasa sekarang hampir sebagian besar itu tidak lagi mempunyai jurnal, tidak lagi mempunyai majalah. Tetapi dengan etikat kami berinisiatif bahwa apa yang sudah kami lahirkan jangan sampai mati. Karena ini kekuatan kita di bahasa dan sastra ada di karya ilmiah. Jadi kami mempunyai jurnal madah. Sampai sekarang masih tetap terbit dalam setahun 2 kali. Majalah Serindit, kemudian Alinea ini juga bekerja sama dengan Riau Pos. Tiap minggu hadir tulisan-tulisan terkait kebahasaan dan kesastraan yang memang menjadi kebutuhan dan dokumentasi dari bahasa dan sastra. Kelas daring untuk guru dan umum ini juga menjawab bahwa efisiensi dan penajaman sekarang perlu anggaran yang memang sangat minimalis ya Pak ya, sehingga kami memunculkan Kadaru, kelas daring untuk guru dan untuk umum. Sembari serial terjemahan bahasa Balai Bahasa, Silera, Sistem Informasi Komunikasi, Kepala Kamus Bahasa Daerah, kemudian atau Peta Kebahasaan Kesastraan, Sapagita, Puspira ini pustakaan digital kami dan ada aplikasi untuk memudahkan penghitungan dan dokumentasi dari tamu-tamu yang datang, yaitu SAPA, Sistem Aplikasi dan Layanan. Ini Bapak dan Ibu, apa manfaatnya? Apa yang berubah dari inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam pembangunan JTWBK ini? Sekarang sudah ada 70 pengunjung, Bapak dan Ibu, dari 52 buku yang sudah kami sampaikan di Sembari, yaitu terjemahan cerita anak. Kemudian dari Silera, ini sudah ada 210 komunitas literasi yang bergabung dalam aplikasi ini yang ada di Provinsi Riau. Ini juga merupakan dampak positif dari pembangunan zona integritas
wilayah bebas dari korupsi. Kemudian ini juga sama, apa manfaatnya peta kebahasaan dan peta kesastraan. Sangat bermanfaat karena biasanya Bapak, mohon izin, kalau kami tidak mempunyai peta ini, biasanya yang datang untuk peningkatan SDM atau pembinaan bahasa, itu saja. Dinas memilihnya orang terdekat dari dinas. Tetapi kami dengan punya peta ini, nanti yang sudah pernah ikut, tidak boleh ikut lagi Pak. Jadi ini semacam seleksi supaya pembinaan kita bukan hanya orang itu saja, tetapi nanti akan lebih banyak. Ini salah satu tujuan dari peta kemahiran berbahasa. Begitu juga dengan peta kemahiran sastra. Di sini sudah ada data terkait dengan jumlah kemahiran yang sudah kami lakukan, termasuk dengan siapa yang sudah terdampak dari kegiatan kami. Nah, saya lanjutkan, izin Bapak dan Ibu bahwa kami mempunyai formulir digital, ini juga lebih praktis ya, lebih efisien. Kemudian juga tentu yang kami banggakan, ini sedang kami ajukan untuk mendapatkan akreditasi, yaitu perpustakaan kami, alhamdulillahnya Bapak, sekarang sudah akan didampingi oleh perpustakaan nasional, sehingga mohon doa dan izin dari Bapak Ibu semua, kami mempunyai perpustakaan yang memang bisa diakses oleh siapapun tanpa harus datang ke sini. Jadi perpustakaannya sudah terhubung dengan perpustakaan nasional, Bapak, perpustakaan Badan Bahasa, perpustakaan wilayah provinsi dan beberapa kabupaten, sehingga koleksinya sudah banyak dan pengunjungnya juga alhamdulillah, karena ini sifatnya adalah perpustakaan khusus bahasa dan sastra, sehingga kami berupaya untuk mendigitalisasi buku-buku dan juga hasil penelitian yang kami punya. Nah, ini terima kasih Pak Rudi sudah memberikan inspirasi memantik untuk kami bahwa kami harus juga bermanfaat, terutama dalam pembentukan karakter. Nah, ini kami sudah mendapatkan 179 Bapak. Dan akan terus bertambah, insya Allah teman-teman sedang menyisir kembali kira-kira kosakata apa yang memang bisa masuk ke dalam kamus mental Melayu Riau. Kemudian juga kami coba, karena ini sasarannya adalah sebagian besar generasi muda, sehingga kami tambahkan dengan ilustrasi atau gambar yang menarik dari kamus tersebut. Kemudian ini berisi kosakata yang memang sudah banyak ditinggalkan Bapak. Jadi yang asli dari Melayu Riau ini kosakatanya apa? Yang memang mendukung mental yang juga mendukung karakter yang ada di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami luncurkan, bisa kami publikasikan, dan tentu saja bermanfaat untuk terutama murid-murid kita. Nah, ini Kadaru Bapak. Jadi kami sejak pembangunan Jatiluhur ini membuat aplikasi inovasi berupa LMS kelas daring untuk guru. Dan ini alhamdulillah guru dari manapun selama ada sinyal, selama ada listrik, ini bisa mengikuti pelatihan ini. Tidak terbatas harus datang ke Balai Bahasa. Karena tentu saja yang luring tetap kami lakukan Bapak Ibu, tetapi yang daring yang ingin mendapatkan fasilitas peningkatan SDM, peningkatan pemahiran, ini kami undang dalam Kadaru, kelas daring untuk guru dan juga kelas daring untuk umum. Untuk umum ini biasanya mahasiswa, kemudian juga kemarin sudah ada pengelola media sosial dan laman Pak, yang kami guna supaya bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, kami juga mengapresiasi
para sastrawan lisan, para komunitas literasi dan komunitas sastra. Setiap tahun kami memberikan penghargaan yang disebut Mahkota Kalam Melayu Riau. Nah, untuk internal kami mempunyai 6 agen perubahan. Alhamdulillah semuanya ada di sini, termasuk juga nama program atau inovasi yang dibuat oleh agen perubahan. Yang pertama, Setasema, semua tahu semua mampu, Bapak dan Ibu. Dan setiap Jumat, setiap KDM kami juga sekarang melakukan Setasema, Bapak dan Ibu. Apa manfaatnya Setasema bagi kami? Tentu kalau dulu belum ada Setasema, dalam arti belum ada pembangunan ZIWWK, ini informasi ini hanya diketahui oleh orang yang terlibat dalam pelatihan. Contohnya Bapak Ibu yang umpamanya pelatihan sakit, ya hanya Bapak Ibu yang berangkat atau Bapak Ibu yang ikut kegiatan. Tetapi kami punya kewajiban mereka yang sudah ikut pelatihan apapun wajib menyampaikan dalam Setasema sehingga informasinya bisa diperoleh oleh orang lain, oleh semua staf yang ada di sini. Kemudian penyebaran lebih maksimal dan tentu ini menjadi alat untuk peningkatan kompetensi semua staf balai bahasa. Ada juga borosai Bapak dan Ibu, tadi teman-teman juga awalnya hari Jumat Bapak untuk borosai, tetapi karena Jumat kami KDM akhirnya dipindahkan ke hari Kamis. Ini olahraga dulu, kemudian juga ada bersih-bersih dan juga bersih-bersihnya lingkungan sendiri ataupun juga halaman kantor dan sekitar balai bahasa. Nah tentu ini kami lebih sehat Pak, karena olahraganya semangat. Senam Indonesia Sehat tiap hari Kamis, kemudian juga gotong royongnya sehingga lingkungan lebih bersih lagi, lebih rapi lagi, bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kebersihan kami yang terbatas, tetapi menjadi tanggung jawab semua staf balai bahasa dan juga pimpinan balai bahasa. Kemudian ini ada Simpatuh, ada program resensi 3 kali, izin meninggalkan kantor, notifikasi untuk mengingatkan SINDE dan log harian. Kemudian juga kami ada pengeras suara setiap pukul 7.30 memulai kegiatan dengan doa bersama. Kemudian pukul 10 Indonesia Raya dan Mars Balai Bahasa. Pukul 12 ini juga pengingat untuk sholat dan juga isoma. Dan pukul 4 ini pengingat untuk pulang diawali dengan lagu Bagimu Negeri dan juga pengingat untuk menyelesaikan atau mengisi log harian dan merespon SINDE supaya hasilnya tetap 100. Ini dampak yang kami dapatkan, pelanggaran disiplin semakin menurun Bapak dengan adanya Simpatuh ini, SINDE 100 dan juga log harian mudah-mudahan juga selalu kami ingatkan setiap sore. Sakai ini juga aplikasi di bidang keuangan, sistem aplikasi keuangan dan anggaran internal. Jadi kami semakin cepat waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan dan juga penyelesaian lainnya karena ada aplikasi yang sudah mewadahi terkait dengan keuangan. Ideal ini juga di bagian BMN Bapak dan Ibu. Ini inventarisasi, pengawasan, kartu kendali ini semakin meningkat dengan adanya instrumen digital efisiensi pengelolaan aset dan kelancaran penggunaan. Ini untuk internal, kemudian untuk yel tadi sudah dibacakan, disampaikan. Ini maksud kami sebenarnya ini harapan kami bahwa kami tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Melayu, simbol kehormatan tanjak juga bahwa kami akan selalu setia, akan selalu berkomitmen untuk menjaga bahasa dan sastra baik Indonesia maupun daerah yang ada di Provinsi Riau ini. Makanya kami menggunakan maskot
burung serigit Bapak yang menggunakan baju tradisional. Nah ini prosesnya mungkin kami cepat Bapak, bahwa sebenarnya sudah dimulai tahun 2019. Kemudian ada pembentukan tim, rapat, pencanangan JPWBK, dan kemudian juga ada rapat terkait JPWBK tanggal 11. Kemudian kami lanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas, optimalisasi pembangunan JPWBK melalui penguatan integritas tanggal 10 April dengan menghadirkan Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Bapak Bambang. Kemudian juga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, pengisian LKM mandiri. Kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi perlengkapan LKM oleh Kepala Kasubag Tim. Kemudian perlengkapan data hukum LKE Maret sampai April, review LKE oleh asesor, dilanjutkan dengan ya ini mudah-mudahan kedepannya ketika kami lolos bisa melalui tahapan-tahapan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini ada evaluasi yang hari ini, kemudian data dukung 1 sampai 6 kami sampaikan dan mudah-mudahan ini setelah evaluasi kami lulus Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dan sehingga kami bisa mendaftar Kementerian Menpan dan juga pengumuman. Ini rencana aksi yang kami lakukan, dan tentu saja kami juga didukung oleh sarana prasarana kami, baik itu WLT, ruang aktasi, tempat bermain anak, kemudian juga ini PPID, dan juga sudah ada jumlah permohonan untuk data dan informasi. Kemudian juga kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, dari tim asesor, dari tim evaluasi, sehingga nanti masukan yang akan kami dapat, kami tetap semangat Bapak dan Ibu, supaya juga kami lebih banyak melayani masyarakat dan tentu saja lebih optimal dalam berkinerja. Indonesia mempunyai banyak tempat wisata. Di antaranya Istana Siak yang sejarahnya luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Rudi, Bapak Wono, dan Ibu Rita. Banyak ilmu dan pengetahuan untuk kami semua. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu, Bu. Oh iya, boleh Bapak. Nanti setengah 2 break lagi. Makasih banyak. Salam. Mantap. So, nanti kami kembali lagi pukul 3 kali. Isso passou. Isso passou. Olha, passaram. Ia pode.